Begitu kami datang ke kampung ini, ternyata informasi tentang saya sudah dihebohkan di sana. Saya berjalan dari mobil menuju rumah kepala suku. Ternyata kepala suku berdiri di balik pintu rumah dengan tombak. Lalu dia lempar, tombak itu pas kena di betis kaki kiri saya dan saya terjatuh. Mereka cabut itu tombak. Sesudah itu kaki saya dibungkus dengan baju kaos dalam. Saya dilarikan ke rumah sakit. Menginap di rumah sakit masa penyembuhan selama 3 bulan. Ribut lagi Jayapura. Fadlan dicari, ditangkap lagi tanpa proses BAP, dicobloskan ke dalam penjara untuk nginap selama 6 bulan. Menikmati 6 bulan itu dengan happy, tenang, bahagia, keluar tetap saja berdakwah. Kami bergeser berdakwah di atas ini. Begitu berdakwah 2 bulan, subhanallah, Allah kasih hidayah kepada 30 kepala keluarga. Ribut lagi Jayapura, Fadlan ditahan lagi tanpa proses BAP untuk masuk penjara selama 9 bulan. Alhamdulillah, menikmati itu dalam suka dan duka dakwah. Hari terakhir dari bulan ke-9 saya mau keluar. Orang yang menangkap saya di 3 bulan pertama, 6 bulan kedua, dan 9 bulan yang ketiga, dia datang buka gembok penjara itu dan dia maki-maki saya di sana. Ruangan ini tidak ada orang lain yang masuk kecuali Anda ini. Kenapa Anda tidak takut dengan penjara ini? Tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun wajah Anda saja. Saya bilang, abang, saya bukan maling, saya bukan pembunuh, saya bukan penjahat, bukan pemberontak. Saya hanya ingin mencerdaskan saudara-saudara saya di negeri ini agar pasti tunduk memuji Allah dan mengikuti Rasul Muhammad SAW. Silakan abang mau borgol saya kembali, silakan. Tapi saya mau kasih tahu abang, orang kayak abang ini suatu saat akan ditangkap oleh Allah dan disiksa oleh Allah habis-habisan karena abang salah menangkap orang. Akhirnya dia tidak bawa pulang saya ke posko dakwah saya, justru beliau bawa pulang saya ke rumah. Setiba saya di rumah, dia suruh istri dan 5 anak di ruang tamu, lalu suruh saya cerita Islam kepada mereka. Dan ini dakwah saya yang paling tercepat. 8 jam kemudian beliau bersama istri dan 5 anak pun hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya mulai berpikir, tidak ada pekerjaan yang paling bergengsi di dunia ini kecuali dakwah. Siapa orang yang melakukan pekerjaan bergengsi ini karena Allah dan Rasulnya, dia dimaki, dia dilempar, difitnah, dipanah, ditombak, dipenjara, bahkan mau dibunuh. Tetapi Allah ganti dengan hidayah lebih cepat daripada angin. Pagi-pagi kami ke airport sini dan terbang. Alhamdulillah, 45 menit kemudian kami tiba di sini. Kami disambut oleh saudara-saudara kami di sana, tapi sayang mereka semua dalam keadaan telanjang. Ketika melihat keadaan ini, saya mulai bilang, 1 minggu pertama kita tidak berdakwah. Kita hanya membangun interaksi sosial dengan mereka untuk mencari tahu mereka ini siapa sebenarnya dan kenapa mereka dalam keadaan seperti itu. Begitu sudah approach, sudah dekat, sudah akrab, lalu saya tanya, kenapa sampai bapak-bapak dan mama-mama di sini telanjang seperti begini? Kepala-kepala suku itu menjawab, kami dilarang misionaris tidak boleh pakai pakaian. Ternyata misionaris bilang kepada mereka, pakaian seperti ini akan menjadi pakaian termahal di dunia suatu saat atas nama kebudayaan. Sudah telanjang seperti itu, saudara-saudara kita di sana pun dilarang tidak boleh mandi menggunakan air bersih. Mereka boleh mandi dengan cara babi dibakar, minyak ditampung, lalu setelah mereka makan babi, minyak itu mereka pakai untuk lulur pada tubuh badan mereka. Sudah telanjang mandi pakai lemak babi, mereka berdiri dengan jarak 500 meter dari arah mata angin. Kita yang hancur, bau yang tidak mengenakan. Dalam kondisi seperti itu, orang asing itu bawa minuman keras dari Australia melalui Port Moresby, dibawa masuk ke pedalaman, kasih minum saudara-saudara kita di sana. Ada yang teler mabuk tidur dengan babi dalam kandang. Ada ibu-ibu kita yang melahirkan di sana seperti binatang yang beranak di bawah pohon.
Begitu bayinya keluar dari rahimnya, untuk memutuskan plasenta dengan bayi mereka pakai ujung batu yang tajam. Ada ibu-ibu kita yang melahirkan di sana, dia menyusui anak kandungnya hanya dengan air susu di sebelah kiri, dilarang untuk menyusui anak kandung dengan air susu di sebelah kanan. Sementara air susu di sebelah kanan dipakai untuk menyusui anak babi. Ketika melihat keadaan ini, kami bilang, dosa apa lagi kami hari ini? Apa yang dimaksud oleh misionaris asing di negeri ini? Orang Irian harus tetap terbelakang, tertinggal. Dengan keadaan ini dia buat cerita, buat proposal, buat video, buat foto, fitnah pemerintah Indonesia di Australia, di Eropa, dan di Amerika bahwa pemerintah Indonesia tidak berkeinginan membangun masyarakat Irian. Di sisi lain, setelah mereka dapat uang dari luar negeri sana, mereka masuk ke pedalaman bentuk LSM untuk memfitnah teman-teman TNI dan polisi. Di sisi lain dia kasih mabuk masyarakat di pedalaman, lalu diajarkan kepada mereka, dia provokasi untuk membenci NKRI. Saya mulai bilang, tidak ada agama lain yang bisa merubah keadaan ini kecuali agama Islam. Dan tidak ada cara yang terbaik dari agama Islam kecuali dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Serulah manusia ke dalam agama Rabbmu dengan arif bijaksana penuh hikmah.